Makin lama makin cepat juga rupanya mengetik deh. Kapan Mas Topo yang jadi guru? Ya benar. Kita akan bekerja lagi sekuat-kuat tenaga kita deh. Sudah 4 bulan pabrik kita ini terhenti karena perang. Sekarang pemerintah pada tentara memberi lagi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja terus. Zaman pembangunan sudah datang nih. Mas ini suka mempermainkan aku. Mana pula aku dapat menolong? Aku kan cuma anak desa yang bodoh, yang dilahirkan untuk bekerja di dapur. Jangan kau sebut juga hal itu. Kau lah adikku sekarang. Anak ibuku juga. Tetapi Mas Sarsono selalu memperlakukan aku sebagai anak pungut yang hidup dari kasihan orang. Arsono, yang dengar dia. Dia lagi kesal-kesal saja sekarang karena sekolahnya ditutup. Iya, aku maafkan dia, Mas. Tampaknya dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Nah, itu benar. Berlain benar dari waktu pakanku dulu. Karena ia sekarang pakai untuk selamanya. Aku kira dia tidak akan senang tinggal di pelosok negeri seperti di desa ini. Aku kira juga begitu. Oh ya, silakan masuk. Pak Gondo. Selamat siang, Pak. Siapa Gondo? Pak, persiapan rumah makan untuk para pekerja itu sudah hampir selesai, Pak. Betul, Pak. Hanya saja, ya alat-alatnya masih belum datang, jadi aku datang ke sini untuk. Baiklah, kalau begitu nanti saya coba lagi untuk menelpon ke kota menanyakan kapan datangnya. Bagaimana Pak? Bukankah dia sudah pantas jadi pemimpin? Betul sekali, Pak Luna. Saya sangat bangga dengan anak saya yang satu ini. Kau semenjak bekerja di sini, nak, jadi jauh lebih bersemangat aku lihat. Benar saja, Bapak. Bukankah sudah beramalkan bukan? Di sini orang baru menjadi manusia baru. Di tengah-tengah gemuruh mesin pabrik. Mengembalikan seperti musik yang tidak ada hingga-hingganya. Tetapi Mas Arsono bilang cuma memegangkan telinga saja. Oh, iya Tuan Muda. Itu tukang musik yang ada di sini tuh cuma mengganggu para pekerja saja, Tuan. Anak-anak sedang meminta sisa, malah dia ajar bernyanyi ke pabrik, bikin peka saja, Tuan. Bagaimana cara mereka fokus? Nah, itu. Tuh, Tuan udah dengar sendiri itu. Bernyanyi tengah kerja juga mengembalikan kekuatan, Pak. Lagi pula ya diutus oleh yang berwajib. Oh iya, saya percaya di masa datang akan saya usahakan lagi untuk menghibur para pekerja. Asal jangan diajarkan menyanyi lagu Nina Bobo. Nanti kalau para pekerja tidur semua, aku yang kena marah. Ada saja nanti Pak ini. Para pekerja dinyanyikan Nina Bobo, Tuan. Nanti Pak, kan Cornel dia bukan pemusik jasa. Dia pengarang lagu, mengarang nyanyian-nyanyian yang dapat membangkitkan kita semua. Betul itu, Mas. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Maksudku pengarang lagu. Coba dengar Pak. Itu lagu yang dinyanyikan anak-anak sekarang. Itu juga salah satu karyanya sendiri. Tapi tetap Tuan, mengganggu pekerjaan saja. Biarlah Pak, sekali-sekali pekerja-pekerja juga butuh hiburan. Oh iya Pak, ada Bapak Tuan Arsono. Tidak tahu saya Tuan di mana Tuan Muda itu berada. Pekerjaannya berkeliaran saja kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar lagi ke pabrik, kemudian sudah terlihat di kebun kapas, Tuan Muda. Arsono memang tidak tahu apa yang mesti dilakukannya. Aku mengerti dia sekarang merasa jalannya buntu. Dia biasa di kota ramai, di Jakarta, bergaul dengan pelajar-pelajar yang bisa berbicara dengan dia tentang apa saja. Permisi Tuan kalau begitu. Saya harus mengerjakan perihal rumah makan itu kembali. Masih ada beberapa hal yang perlu dirapikan. Nah, hidup ini. Salam pemimpin umum pabrik Tenon Jawa Timur. Ada? Mari Tuan. Mari. Saya pikiran Tuan. Kerja diajarnya, disediakan tempat makan. Itu orang malas saja. Ini kalau Tuan Suryo masih hidup ini, tentu dia akan bikin ribut-ributnya di pabrik ini. Wah, tidak terbayang. Wah, selalu. Pak
Gondo, Pak Gondo. Tentu masih ayah Rasul pemimpin segala-galanya di sini, Dik. Tetapi Dik, kita harus berani menukar adat yang kurang baik menjadi lebih sehat, sesuai ajaran zaman. Saya tidak mengenal beliau lagi. Bagaimana beliau, Mas? Pak Suryo. Pak Suryo adalah hantu bagi pekerja-pekerja di sini. Dia ditakuti oleh orang bawahannya. Tetapi beliau rajin dengan caranya sendiri, menagih dari bawahannya supaya sekurang-kurangnya serajin beliau bekerja. Selain bertanya dari Mas Harsono. Kalau begitu Mas Harsono rupanya bermusuhan dengan kerja. Arsono sebenarnya baik juga, tetapi dia terlalu dimanjakan. Aku akan dikatakan orang dengki jika aku berbicara seperti ini. Ya, lebih baik jika aku diam saja. Dan Mas Topo sendiri bagaimana? Ayahku terlalu miskin untuk memanjakan aku. Ya, kau tahu sendiri, yang membesarkanku dan menyekolahkanku ialah Pak Suryo Winoto. Semenjak ayahku meninggal dan ibuku kawin lagi dengan beliau, aku banyak berutang budi kepada ayah Arsono itu. Ya, jika engkau lihat sendiri, aku bisa dikatakan orang hidup dari kasih orang lain. Mas, Maharatu itu siapa sebenarnya? Oh, kau ingin tahu betul rupanya? Bentar. Ini salah satu karang-karangannya beliau. Dia diutus kemari untuk mencari-cari ilham. Nanti dia datang kemari. Boleh kau kenalan kalau mau. Tidak, Mas. Permisi. Tuan. Jadi begini Tuan. Percobaan pembikinan kertas kemarin berjalan baik Tuan. Ini saya bawa contohnya. Ya walaupun masih kasar sedikit Tuan. Ya, ini masih kasar. Tetapi untuk bahan percobaan sudah bagus. Tetapi belum dibawa ke beginian, Pak. Belum Tuan. Jangan dibawa dulu. Biar nanti saya periksa. Yang sudah-sudah masih banyak jeraminya. Baik, permisi Tuan. Aku kira Tuan Cornel. Ternyata Baik juga pemikiran itu, bukan, Mas? Sekarang persediaan benar kita ini mulai berkurang. Kita perlu cari jalan lain. Kertas dari luar negeri juga sudah tidak ada lagi. memang kau sudah pintar aku lihat. Tetapi tentang pikiran pembikinan kertas itu bukankah pikiranmu sendiri? Iya, aku mengalaminya sendiri, Mas. Di rumah kekurangan kertas pembungkus, di sini kekurangan kertas tik. Karena itulah terbit pikiran ini. Sudah kalah aku sekarang. Pikiranku masih memikirkan bagaimana caranya menyambung benang dengan baik. Iya, aku melihat Mas Topo ini hanya memikirkan kemajuan topik itu saja siang dan malam. Aku harap kau betah bekerja dengan orang seperti aku. Kaku seperti patung, dingin seperti es. Ini agak sekali. Oh iya, Mas. Aku lihat para penduduk sudah mulai menanam kapas habis panen. Ya benar. Aku yang mengajukan kepada Pak Putio. Aku menyarankan kemungkinan-kemungkinan yang dapat memajukan perekonomian kita di sini. Pabrik kita ini bisa menjadikan pusat. Sembunyi di tanah Topo. Selamat pagi Tuan Seth. Pagi yang cerah. Selamat pagi pelayan yang manis. Jangan kau berbicara seperti itu, Arsono. Masalahnya, aku ini hanya berkata jujur. Aku lihat-lihat adik umut kita Ratu Dapur itu sekarang sudah jadi pelayan depan. Itu urusanku. Tentu Tuan pemimpin umum pabrik tenun Jawa Timur. Maaf jika saya hina ini jadi ikut campur. Ya, benar kata engkau. Aku ingin sekali jika engkau ikut campur.
Coba lihat ini. Masih banyak yang harus dibereskan. Apa? Aku juga yang jadi mandor. Ya, nanti aku akan mengurusi data keuangan, data penjualan, data-data para pekerja. Dan harus datang tepat waktu ya. Betul ya. Melihat gunung sisa dan melihat roda yang terus-terusan berputar. Terima kasih. Jika roda ini tidak berputar, maka perutmu, perutku, perut kita semua stop bekerja. Sebenarnya kakakku ini harusnya berterima kasih kepada aku karena aku tidak ikut campur, kan? Kau jangan berkecil hati deh. Arsono memang mulutnya lancar, tetapi dia tidak seburuk apa yang dipertontonkannya. Aku tidak apa, Mas. Sudah biasa. Sejak aku sebagai gadis kecil yang datang menumpang ke rumah ibu, aku masih ingat jika Mas Arsono datang makan siang dulu, aku tidak mau disuruh-suruhnya begitu saja. Ya karena itulah dia jengkel saja melihatku. Hingga sekarang agaknya. Aku masih saja dianggapnya anak penumpang bodoh, anak yang tidak punya asal usul. Bisa jadi karena kamu pernah melemparkan pancinya ke dalam kali, Janja. Iya, waktu itu aku marah sangat, Mas. Marah saja. Aku merasa sangat dianiaya. Karena itu aku membalas dendam. Ya, aku juga bisa membalas dendam, Mas. Kemudian kamu tidak puas. Akhirnya engkau sendiri terjun ke dalam kali. Untung ada Arsono yang menolong engkau. Aku kira itu salah satu sebab dia makin menghina aku sekarang. Karena menolongmu. Karena dia menyesal menolongku. Dianggapnya aku ini anak sial yang menyusah-nyusahkan dia saja. Maaf, aku ada kelupaan. Maksudku tadi kemari ingin memberikan ini. Tanda mata kenal-kenal. Apa ini, Mas? Apa kau tidak ingat di tepi kali dulu? Tidak ingat dengan pancing ini? Kau lemparkan ke kali 5 tahun yang lalu juga. Di mana Mas dapat? Di suatu tempat yang tak kusangka-sangka itu dalam lemari. Aku berhak mengetahui isi lemari hati punggungku sendiri, bukan? Jangan kau simpan saja dalam lemari. Mungkin dengan pancing itu kau bisa memancing mandor besar. Maaf, Tuan Pemimpin Sutopo. Tapi saya ingin sekali berenang bebas dengan air dan ikan-ikan itu. Permisi. Benarkah pancing itu kau simpan dalam lemari ini? Kenang-kenangan yang berharga rupanya. Permisi, aku masuk lagi. Atas perintah Nyonya Besar Kuasa Umum Pabrik Tenun Jawa Timur. Arsono, aku senang sekali melihat anak-anakku berkumpul seperti ini. Arsono, kau jarang betul duduk di rumah. Apa kerjamu sebenarnya? Bukannya aku tidak mau tinggal di rumah. Cuma aku ini merasa asing di tengah pembesar-pembesar pabrik yang marajin itu. Aku ini tampak betul aku nanti. Aku ini orangnya suka nganggur, Bu. Ya, aku tahu itu. Itu karena kau orang kota barangkali. Ya kan? Tentu kau akan kurang enak bergaul dengan orang desa seperti kami ini. Benarkah seperti itu, Arsono? Ya, ada
ada sedikit benar. Satu hari saja, aku sudah merasa bosan tinggal di rumah. Itu saja yang dilihat. Serobong pabrik, pasar kotor, dan yang kedengaran hanya dengung mesin saja. Pagi peluit, sore juga peluit. Bosan. Apalagi melihat orang-orang di sini. Semuanya sudah seperti mesin. Berangkat pukul 9, makan pukul 12, dan pulang pukul 3. Sampai mukanya seperti topeng besi saja, Bu. Ya, itu karena kau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan di sini. Seperti tempat pelesir dan segala macam itu kan? Citra, mari duduk. Baik, Bu. Mungkin juga karena aku kurang semangat. Aku ini tidak bisa memahami apa yang dikatakan orang zaman baru ini. Semuanya tampak merugikan aku saja. Aku ini masih muda dan pantas hidup senang. Bukan begitu, Dek Pungut. Harsono. Ya. Aku senang di kota ramai, Bu. Aku tidak tahan sepi. Kalau sudah malam, aku tidak lagi berani keluar. Seperti dihantui setiap malam. Aku kira di sini cukup ramai, Harsono. Jika kau pandai merasakannya. Ya, kau pintar, Tuan. Ada tempat yang membuat hatiku gembira. Bukan sudah kubilang tadi. Di tempat pemitalan benar. Apa pula yang kau cari dengan gadis-gadis itu? Ibu rupanya ingin tahu apa yang aku cari di sana. Di sanalah letak rahasianya, Bu. Betul itu. Di mana saja bisa membuat hatiku gembira. Ya, asal saja matanya melek. Saya mau lanjut ke pengantin. Ya, lanjutkan. Benar. Bagaimana kondisi Salma, Topo? Oh iya, Bu. Dalam bulan ini mungkin hasilnya lumayan besar. Karena anak-anak sekolah sekarang sedang liburan. Dan di sini juga mereka bisa mencari sedikit uang untuk lebaran nanti. Oh, pantas pagi tadi suara anak-anak ramai bernyanyi ya? Iya, bukan. Ke pabrik, ke pabrik. Pengarang lagu itu masih ada di sini, Topo. Besok dia akan pulang, Bu. Ayah Harsono almarhum tentu tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pekerjaan di luar sana. Ibu tidak setuju. Tentu saja aku setuju jika kawan ada bayinya. Aku kan sekarang sudah termasuk kaum kolot, Topo. Wah. Dari tadi ku dengar suara ketikannya semakin cepat saja, Nak. Bagaimana? Di mana yang lebih enak? Di sini atau di dapur? Sama saja, Bu. Sama saja. Ya, Sutopo mengatakan kau lebih baik di sini. Ia tidak ingin ada cicipan pintar memasak saja, katanya. Kau mesti tidak kalah dengan gadis kota. Ibu bisa saja. Apa ini, Nak? Ini pembuatan kertas baru itu, Bu. Masih kasar. Popo, Oh iya, Bu. aku ingin melihat percobaan pembikinan kertas ini. Baik, Bu. Dek, tolong panggilkan mandor tadi yang membawa kertas itu kemari. Baik, Mas. Kau dapat tenaga istimewa sekarang, Nak. Apa maksud Ibu? Tidak kau pakai waktu luangmu selain memikirkan pekerjaanmu saja. Apalagi yang harus saya pikirkan, Bu? Pekerjaan sudah menjadi darah daging bagiku. Misalnya, kau beri perhatian juga kepada keindahan yang ada di kelilingmu. Dari dulu aku penyinta keindahan. Nyonya Asal saja aku harap kau jangan terlalu jauh memandang sampai
yang di pelupuk matamu ini. Kau tak melihatnya kan? Mari Pak. Bu, ini materi yang akan mengantar Ibu lihat keinginan kita. Terima kasih, Nak. Stop. Coba kau ingatkan lagi ya, apa yang tadi Ibu katakan. Mari, Mas. Ibu sekarang sudah menjadi nyonya besar sekarang. Aku kira tidak ada perempuan Indonesia yang sanggup mengatasi perusahaan sebesar ini. Mas katakan itu karena beliau Ibu Mas dan ayah. Siap, aku bangga mempunyai ibu demikian. Tetapi beliau ibumu juga, jangan kau lupakan itu. Iya Mas. Permisi Tuan Sutomo. Oh ya sebentar. Wah, Tuan Kornel. Selamat siang Tuan Sutomo. Siang Tuan Kornel. Oh, duduk dulu Tuan. Baiklah. Sudah kemana-mana saja hari ini Tuan. Sudah jauh perjalanan saya Tuan. Tetapi yang paling saya senang ialah di pabrik. Di tengah-tengah para pekerja yang sedang sibuk dan mendengarkan suara mesin mendesir. Ya, Benar. saya ingin berterima kasih Tuan. Sudah mendapatkan kesempatan sehingga saya dapat tinggal di sini untuk beberapa lama. Saya pun bangga Tuan datang sejak kemarin. Kapanpun Tuan datang, akan saya terima di sini dengan tanda buka. Pagi-pagi benar, saya sudah mendengarkan anak-anak bernyanyi dengan hati gembira. Hati saya juga gembira. Syukurlah Tuan. Saya sedang mendengarnya. Oh ya, hari ini saya mau pamit Tuan. Oh ya, kapan Tuan pulang? Besok, sebab kewajiban yang lain sudah menanti. Saya harap Tuan akan datang juga kemarin. Saya ada yang begitu. Oh ya Tuan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebuah tanda mata pada Tuan. Bentar. Dek, tolong mintakan kertas musik yang usul kita tulis pada mata. Baik Mas. Rupanya Tuan membuat kertas musik juga di sini. Ya benar, dari hasil kami yang pertama. Saya suruh cetakan kertas musik karena saya sendiri cuma bermain piano. Dan adik saya kadang-kadang ikut bernyanyi. Oh, Nona itu adik Tuan. Sebenarnya bukan adik, tetapi anak pungut ibu saya. Ya mula-mula dipungut oleh mandu tua di sini. Kemudian ketika agak besar sedikit dipelihara oleh ibu saya. Oh, begitu rupanya. Kalau boleh saya tahu, siapa nama adik Tuan? Sebab, maaf Tuan, ada sesuatu pada raut mukanya yang menarik perhatian saya. Aneh. Nah, sebenarnya kami sendiri tidak tahu siapa namanya yang sebenarnya. Pak Bondo. Ya benar, Pak Bondo yang pertama kali memberikan dia nama Citra. Dan akhirnya sampai sekarang kami panggil saja dia Citra. Pak Bondo, yang selalu asap saja mukanya itu kalau saya masuk ke pabrik. Benar. Iya, dia. Waduh. Aneh sekali. Apa kata Tuan? Citra. Layak benar bagi orang yang memakainya. Saya tidak bisa membayangkan jika adik Tuan dengan nama yang lain. Citra. Tepat sekali Tuan. Tadi pagi saya berjalan-jalan di tengah kebun kapas. Kala itu Fajar baru menyingsing Tuan. Wah, dan saya sangat terpesona oleh pemandangan indah itu. Dan kebetulan sekali Tuhan, saya melihat adik Tuhan, Nona Citra, turun ke kali. Tubuhnya bercedera dengan langit merah di belakang.
Waktu itu ada sesuatu yang tidak keluar dari jiwa saya, Tuan. Seolah-olah tubuh adik Tuan datang kepada saya. Timbul dari fajar yang sedang menyisir itu. Citra, Citra. Itulah nama lagu yang sudah saya karang. Citra. Aneh sekali, kan? Raja fajar yang sedang masih mengingatkan bela. Citra. Waktu itu teringat saya kepada Indonesia, tanah air kita. Barangkali karena tanah air kita sedang menghadapi fajar yang menyising pula, Pak. Itu dia. Itu juga lagu itu. Oh ya, Pak. Boleh saya melihat lagunya itu? Oh, Tim. Mari, Pak. Benar. Ya, ini. Akan saya nyanyikan sedikit kepada Tuhan. Citra, engkaulah bayang waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Kau dekam malam gelap, pelukan penghabisan. Kau singkat tirai kabut dan seluruh. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Ada sesuatu dalam lagu ini yang membuka hati saya, Tuan. Alangkah girangnya saya ketika Tuhan memberikan lagu ini kepada saya. Akan memberikan tenaga gaib rasanya. Ya, memang tadinya akan saya berikan kepada Tuhan. Istimewa kepada Tuhan. Istimewa kepada saya. Ya, istimewa untuk Tuhan. Seruan kepada Citra. Seruan kepada Citra. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih ya, masa nanti Tuhan dengarkan. Mas, ini kertas musiknya. Makasih deh. Sama. Oh ya, Tuhan, ini tanda terima kasih saya kepada Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan Sutopo. Tiap kali saya akan menulis di atas kertas ini, tentu saya akan teringat kepada Tuhan dan Nona Citra. Citra. Nah, kalau begitu permisi saja sekarang, Tuhan. Baiklah, ya masih banyak kewajiban yang menunggu Tuhan. Ya. Besok sebelum saya berangkat, saya mampir lagi sebentar. Baik, saya dulu. Mari, Tuhan. Mari, Nona. Apa, Mas? Dia telah membukakan hatiku di Apa itu, Mas? lagu. Lagu apa? Lagu untuk engkau dan aku. Sungguh? Apa namanya? Citra. Citra. Iya.
ini juga. Masih pandai sekali mama ingin tahu. Ya sudah, tapi nanti di rumah ya. Oh ya dek, aku mau ke ibu sebentar. Mau lihat kertas itu tadi. Nanti banyak jeraminya. Baiklah mas, hati-hati. Maaf, Permisi tuan. ada perlu apa? Tunggu contoh kami. Dek, sekalian turun sini. Tabe nona, ya. Ini saya memberi contoh tali. Coba saya lihat. Ini siapa yang mengerjakan? Anak-anak sekolah itu, Nona. Mengapa tali sebesar ini disuruh pintal oleh anak kecil? Lihat, begitu rapuh. Suruh saja mereka memintal yang diopit, ya. Baik. Citra. Apa kau ini tidak bisa lihat? Di mana matamu? Kau taruh dalam saku. Maaf, Tuan. Saya tidak melihatnya, Tuan. Apa kau ini buta? Hah? Asal sana. Dia baru saja kumarahi. Sudah cukup. Apa maksudmu membela kulit itu dan menyalahkan aku? Bukankah dia sudah minta maaf? Orang seperti dia harusnya diajar agar menggunakan matanya. Lihat, bajuku kotor kena tali itu. Baju mas itu bisa dicuci lagi kapan saja. Rupanya kau ini sudah jadi nyonya besar di sini. Aku hanya membela orang yang benar. Kau ini hanya membela bangsamu. Rakyat jelata. Dari mana kau berasal? Kau itu hanya anak pungut yang didapat di tengah jalan. Jangan hendak menghina orang saja ya. Meskipun aku dan orang itu rakyat jelata, tetapi belum tentu kami kurang berharga dari mas. Pada lahir memang kami terlihat rendah. Tapi dalam ini aku yakin kami lebih tinggi dari mas. Citra. Kami lebih sehat daripada orang-orang seperti mas. Citra. Apa? Ternyata selama ini aku buta. Kau bukakan mataku sekarang. Baru aku sadar kau ini cantik, Citra. Ya, benar katamu. Aku tidak lebih sehat dari para pekerja itu. Dan sepertinya perlu diobati. Di sini. Dan kau tahu siapa yang akan jadi dokternya? Engkau, Citra. Engkau. Maaf mas. Sampai nanti. Maaf tuan. Tidak apa-apa. Lihat sekarang, Citra. Aku sudah tidak marah lagi. Aku sudah sehat. Di sini. Nona, 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 kalau boleh saya dapat obat untuk anak saya yang sakit, Nona. Sakit? Iya. Tidak, Bu. Dia sudah sehat sekarang. Masih sakit, Nona. Tentu saya yang lebih tahu. Saya ini ibunya, Nona.
kau mainkan sedari tadi? Kalau boleh tahu, dari mana itu Citra? Kau ingin mau tahu saja? Hei, baru kali ini kau kulihat tertawa seperti itu. Tetapi baik itu buat kau. Ada apa gerangan Citra? Aku tertawa karena hatiku rasanya terbuka dan semua kegembiraan sekaligus hendak menyambut keluar. Aku ikut gembira mendengarnya. Dan kau ada apa Tina? Kau seperti membawa kabar hebat lagi. Tidak sia-sia digelarkan orang Tino Radio. Kalau aku datang, tentu aku membawa kabar istimewa. Istimewa apa itu? Apa kau sudah dengar ada orang baru datang kemari? Aku tidak perlu orang baru sekarang. Aku sudah ada orang lama yang jadi manusia baru. Apa pula kau ini? Tetapi didengar terang kabar baru. Iya, ceritakanlah. Aku ingat. Di sebelah rumah sekarang tinggal seorang janda cantik. Baru datang dia dari Surabaya. Kau tahu rumah yang bagus, yang mewah itu? Nah, janda itu tinggal di sana. Kata orang dia baru kematian suami. Syukurlah bertambah lagi penduduk desa kita ini. Tetapi itu merugikan aku, Citra. Hingga sekarang, udah sedikit juga pemuda-pemuda yang mau menoleh padaku. Sekarang, rupanya hilang harapan sama sekali. Citra, aku benci, aku benci. Kenapa dia justru tinggal di sebelah rumahku? Tambah lagi, dia seorang janda yang kaya. Citra. Tina, dengarkan aku. Mari. Syukurlah kalau dia kaya. Boleh kau minta garam, kecap, cuka, terasi dengan tidak malu-malu. Betul juga itu. Tidak begitu malang rupanya. Makanya jangan berpikir yang buruk saja. Tapi kata orang dia sedang mencari suami. Dari mana pula kau dengar itu? Dari Swanto. Suami yang nakal itu. Emang apa pula kau dengar bicaranya? Suruh saja dia melamar kalau mau. Melamar. Mas Swanto melamar janda kaya itu. Apa sedang kau pikirkan, Citra? Tidak ada. Apakah mungkin janda kaya bersama Swanto? Ya mungkin saja, mengapa tidak? Mas Swanto sudah memiliki Apa? memiliki garam, kecap, madu, cabai. Kau membuatku pusing aneh kau, Citra. Kau ini bicara apa, Tina? Kau aneh. Semenjak jadi pembantu Tuan Sutopo ini kau sudah lain kabar. Ya, Lain bagaimana? tidak seperti di dapur lagi. Aku ini biasa saja, Tina. Aku masih saja anak kampung. Anak pungut yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Aku tidak akan tinggal lama. Mengapa begitu lekas? Aku takut. Takut kepada aku. Takut kepada Mas Sutopo. Dia seperti mau makan orang saja. Hatinya baik, Tina. Kalau kau pandai bergaul dengan dia. Oh, begitu. Tapi aku tidak pandai bergaul dengan dia. Aku lebih suka pada Tuan Harsono. Sono. Dia istimewa, tidak sombong, mau bergaul dengan gadis-gadis. Tetapi biarlah, aku serahkan saja pilihanku kepadamu. Pilihan apa? Sudahlah, kau lebih tahu tentu. Oh, nanti aku datang ke rumahmu. Lebih aman berbicara daripada di kantor ini. Dan aku ceritakan si janda kaya itu. Baiklah, aku tunggu ceritamu ya. Sampai nanti. Sampai nanti. Selamat siang, Nona Citra. Selamat siang, Bang Suwanto. Apa tuan buat di sini? Mengapa tidak di pabrik?
Nampaknya Nona terlalu sibuk ya. Sampai-sampai lupa kalau sekarang waktunya untuk mengasuh. Tuan Sutopo tidak ada. Oh ya. Aku melihatnya tadi di kebun, jauh dari sini. Pas sekali hujan. Jadi Tuan cari apa di sini? Oh. Aku hanya ingin bertemu pada Nona. Memangnya kenapa? Tuan Sutopo akan marah nanti jika dia lihat Tuan ada di sini. Biarlah dia marah Nona. Begini Nona Citra. Aku bingung mengapa orang-orang di desa kita ini tidak memperhatikan kecantikan Nona. Saya sendiri, Suwanto, kesayangan gadis-gadis di desa kita ini, sangat takjub melihat kecantikan Nona. Tetapi saya memang lain Nona. Saya memiliki mata yang istimewa. Jadi saya tahu kalau Nona adalah yang paling cantik di desa kita ini. Saya harap Tuan Suwanto pergi meninggalkan tempat ini. Mengapa? Saya tidak mengganggu Nona, bukan? Saya hanya ingin bercakap-cakap kepada Nona. Jika Tuan Sutopo datang, Tuan akan dipecat. Oh, seperti itu. Nona akan susah kalau saya dipecat. Tetapi Nona, 1000 kali pun saya dipecat atau dibunuh pun sekali, Nona tentu tahu saya telah menunggu-nunggu kesempatan ini. Kesempatan apa? Mari Nona, kita lakukan dulu sedikit. Jangan terlalu jual mahal Nona. Kita itu sebetulnya sama derajatnya ya. Sama-sama keluar dari kaum yang dinamakan rakyat jelata. Dan Nona tentu tahu kalau Nona bukan masuk keluarga studio. Nona itu cuma diberi sedikit dan Nona itu cuma Saya tahu saya anak umat. Dan cuma rakyat jelata. Tetapi jangan Tuan cemarkan nama itu dengan perlakuan Tuan yang tidak senonoh. begini Nona. Tidak seperti itu maksudku. Jangan aku dipegang. Lepaskan. Tuan aku marah. Lepaskan. Hei! Tidakkah Tuan dengan Nona itu tidak mau dipegang? Saya cuma berolok-olok. Begitu. Iya. Tuan cuma mau berolok-olok. Iya. Enak betul rupanya Tuan ini berolok-olok. Maksudnya? Boleh saya ikut barangkali? Hah? Jangan Tuhan menghina saya ya. Menghina? Orang seperti kau ini sudah terlalu najis untuk digunakan lagi. Lantas Tuhan mau apa? Saya ingin benar-benar berolok-olok dengan kau sendiri. Seperti ini. Masa sono. Sekarang waktu. Pergi dari tempat ini. Jangan sekali-kali kau kembali lagi ke sini. Kalau tidak, kepalamu akan potong. Pergi! Cut.